membiasakan diri berperilaku tawakal. Sobat Jaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaya, kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Nah, untuk di video kali ini aku pengen banget nih kita sharing, yaitu kelanjutan dari membiasakan diri melakukan akhlak terpuji atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oke, langsung aja nih, siapa sih yang udah tahu tawakal? Pasti udah banyak lah ya, kepada teman-teman semua pasti udah tahu yang namanya tawakal. Cuman di sini kita bakal ulas kembali, tawakal itu artinya apa sih? Tanya, misalnya pintu. Nah, apa sih itu pintu? Pintu ya pintu gitu kan, tempat keluar masuk. Iya po gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu maknanya dari tawakal itu apa. Tawakkala ya tawakkala, tawakkalan. Yang artinya itu berserah diri atau mewakilkan sesuatu atau mempercayai sesuatu kepada orang lain kayak gitu. Tapi di sini yang kita maksud itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tawakal itu kan ya semua kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya Allah juga kan yang memiliki segala urusan itu milik Allah kayak. Nah, kan kayak seperti setelah kita berusaha, maka kita serahkanlah usaha kita kepada Allah. Karena juga ada perintahnya nih, yang dalam Quran surah apa ya? Ali Imran kalau nggak salah, yang fa'iza azanta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bertawakal berarti kan kita mempercayai bahwa adanya Allah. Sesulit apapun urusan kita, sesulit apapun beban kita, seberat apapun, itu kalau kita yakin sama Allah, kalau kita percaya sama Allah, maka itu akan jadi mudah, insya Allah. Ya kan? Misalnya aja nih, kayak aku pernah pengalaman, aku tuh udah berusaha nih, ikhtiar, ikut beasiswa. Nah, persyaratannya itu kan salah satunya harus punya piagam ataupun sertifikat lomba karya tulis, ataupun pernah terbit di jurnal, ataupun sudah seminar proposal. Nah, jadi persyaratannya itu. Nah, aku alhamdulillah sudah memenuhi ketiga-tiganya. Namun ketika aku daftar dan apply, ternyata pas pengumuman nama aku nggak ada. Dan sontak aku shock dan kaget banget kan. Jadi aku mikir di mana ya letak kesalahannya, apa ya kurangnya kayak gitu kan. Aku itu udah berusaha dan berikhtiar kan, ikut lomba, nulis masuk jurnal dan sebagainya. Dan aku juga terus berdoa agar Allah itu memudahkan agar namaku tuh tercantum dalam papan pengumuman gitu. Nah, ternyata nggak ada gitu kan. Alhasil aku nggak terima. Jadi aku sempet ngedown juga sih, nangis. Dan sebenarnya kita ya harus ikhlas menerima apapun keputusannya ya. Nah, cuman di situ aku karena yakin banget sama Allah kalau aku itu bisa dapet karena sesuai dengan persyaratannya aku udah memenuhi. Jadi aku ikhtiar lagi, karena aku kan udah bertawakal gitu kan, menunggunya itu juga selama 4 bulan. Jadi kalian bisa bayangin ya guys. Jadi itu aku udah tak berserah diri, udah tawakal banget sama Allah. Kalau lulus alhamdulillah. Dan aku sih kemarin tuh memang kemungkinan besar prioritas aku tuh aku bisa lulus. Nah, ternyata ketika dapat pengumuman gak ada nama aku jadi shock, ngedown, nangis, terus langsung berdoa, nanya sama Allah, ya Allah kenapa gitu kan. Nah, jadi aku tuh dapet jawabannya, cobalah tanya ke kantor kayak gitu kan, ya ke kantor kemahasiswaan gitu. Nah, setelah dilacak ternyata aku nggak daftar online, tidak registrasi gitu. Padahal itu salah satu syarat pertama, syarat awalnya itu kita harus daftar dulu. Daftarnya itu daftar online, registrasi pakai KTM doang, udah. Habis itu kita nyerahi berkas-berkas, udah. Jadi aku ternyata yang terlewat itu tidak daftar online. Nah, so aku tanya, kalau daftar sekarang masih bisa nggak? Nggak bisa, sudah tutup. Karena itu kan prosesnya online. Kalau online itu nggak bisa diapa-apain lagi, udah. Langsung aku tambah ngedown. Oke, ya udah ya Allah, berarti ini aku harus ikhlas kayak gitu kan. Nah, aku dikasih petunjuk nih sama bagian mahasiswaan untuk tanya ke PT IPD gitu-gitu lah. Pokoknya itu aku kesana kemari juga untuk memperjuangkan ini kan. Cuman memang letaknya kesalahannya tidak daftar online. Nah, kalau seingat aku tuh kemarin aku udah daftar, cuman nggak tahu ya kenapa nggak terdaftar. Mungkin ada yang kurang, entah aku nggak ngupload KTM jadi nggak terdaftar gitu. Nah, singkat cerita itu udah aku
ikhlaskan, aku biarkan selama sebulan, kurang lebih sebulan. Nah ternyata aku dapat panggilan, dapat SMS masuk ya kan, dari bagian kemahasiswaan bahwa Mbak Hidayah nanti jam 1 kesini ya buat tanda tangan. Nah bingung dong aku buat tanda tangan apa, terus nah di situ posisinya aku lagi ngajar juga kan, jadi ya udahlah aku sempetin, terus jam 1 ke kantor. Ternyata alhamdulillah aku dibukain rekening dan aku lulus kayak gitu untuk beasiswa ini, karena kan proses pengumumannya udah 2 bulan yang lalu, 1 bulan lebih sebelumnya, karena kan itu aku proses nanya-nanyanya juga sekitar 2 mingguan. Nah jadi itu ya hampir 2 bulanan. Nah itu ternyata proses pembukaan rekeningnya itu aku bareng sama penerima beasiswa. Nah alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau memang itu masih rezeki kita, insya Allah Allah itu nggak akan menundanya untuk memberikan kepada kita. Nah itu hasil dari tawakal. Nah pokoknya karena ikhtiarnya aku itu udah berusaha nanya kesana kemari gitu kan. Nah yaudah abis itu aku udah tawakal aja sama Allah, terus sambil banyak-banyak berdoa, ya Allah semoga ini ada yang lain, rezeki yang lain akan ada dari mana-mana. Dan bahkan dan ini salah satunya lagi aku baca ayat 1000 dinar. Kalian tahu nggak sih ayat 1000 dinar itu yang bunyinya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi itu Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kayak gitu. Maka salah satunya bagi aku, pengalaman aku itu yang nggak disangka-sangka, yang tadinya aku udah nggak keterima, alhamdulillahnya dipanggil kayak gitu kan, yang nggak kita sangka-sangka gitu kan. Nah itulah dia yang namanya dari tawakal. Nah biasanya tawakal ini kan tadi kita artikan sederhananya berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Nah namun kita nggak, kalau kita memiliki suatu hajat ataupun suatu keinginan, kita nggak serta-merta hanya ya udahlah serahkan semuanya sama Allah. Misalnya nih kalau mau lomba misalnya kayak aku kemarin misalnya lomba esai, ya udah ikut lomba esai, nulis ya udah nulis, ya langsung habis nulis habis itu serahkan sama Allah, ya nggak gitu juga. Jadi itu kalau kita mau ikut misalnya nih ya lomba nulis, ya udah kita persiapkan matang-matang, kita tuh cari judulnya apa, tentang apa gitu, pembahasannya tentang apa, terus persyaratannya kita penuhi semua kayak gitu kan. Nah itu sebelum kita bertawakal kita harus ikhtiar dulu, ikhtiar yang keras, kuat, dan pastinya ikhtiarnya itu yang kita bisa agak-agakkan kalau itu memang benar-benar ikhtiar kita gitu, usaha kita semampu dan sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin pokoknya. Nah maka dari itu kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, habis ikhtiar baru kita bertawakal kayak gitu. Ataupun misalnya kita kalau dalam ujian nih, ujian lah simpelnya ketika kita ujian ulangan, nah kita tuh udah belajar, setiap hari kita mendengarkan pelajaran dari guru kita. Nah setelah itu usaha kita apa? Ya udah usaha kita mendengarkan, duduk, terus mengerjakan tugas, membahas-bahas soal. Nah itu kan salah satu ikhtiar kita. Ketika di ujian nanti, nah ya udah kita tawakal. Apapun yang kita jawab itu hasil dari bacaan kita selama kita belajar sebelum ujian. Nah setelah selesai ujian, ya udah kita tinggal berdoa, tawakal, serahkan semuanya sama Allah. Karena itu kita sebelum ujian kan kita udah berusaha belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal, mendengarkan penjelasan guru kayak gitu. Nah hasilnya nanti, nah insya Allah hasilnya itu gak akan mengkhianati hasil apa yang telah kalian lakukan dan apa yang kalian perbuat kayak gitu. Nah itulah salah satu dari tawakal. Nah selanjutnya apa sih yang didapatkan dari bertawakal ini? Ya Allah ngapain lagi kamu harus tanya gitu kan? Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan usaha kita terus, tapi kalau Allah nggak mengizinkan, ya udah. Nah tapi kalau misalnya kita bertawakal, menyerahkan semuanya sama Allah, insya Allah Allah bakal ngasih yang terbaik buat kita. Bahkan di situ kita bisa disertai dengan rasa ikhlas, tulus kayak gitu kan. Nah dampaknya apa? Untuk diri sendiri kita pasti selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, maka libatkanlah Allah dalam apa yang kita lakukan kayak gitu. Jadi semisalnya sebelum memulai kita baca bismillah gitu kan. Maka setelah mengerjakan pun kita baca doa, ucapkan alhamdulillah, terus berdoa, berusaha untuk yakin apapun keputusan dari Allah itu yang terbaik kayak gitu. Ya kan? Nah, dan ini juga bakal memacu kita untuk terus semangat untuk berusaha, semangat kerja keras, giat belajar dan sebagainya. Pokoknya kalau kita jadi orang yang bertawakal, insya Allah rezeki itu bakal datang dari arah yang tidak disangka-sangka.
dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke, sampai di sini dulu videonya Sobat Jaya, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan besok kita bakal sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.